Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidni Mahyudin, mahasiswa Universitas Andi J. Mapalopo, program Magister Pertanian. Saya akan mempersembahkan video persentase sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Idawati, SP MSc. Adapun tema persentase saya kali ini adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teman-teman pasti sudah tahu bukan bahwa setiap individu yang ada di dunia ini pastilah memiliki paling tidak satu hal yang harus mereka penuhi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal tersebut biasanya disebut dengan kebutuhan. Adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat setiap individu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ada nih salah satu teori motivasi mengenai pemenuhan kebutuhan yang sangat terkenal. Bahkan mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah tidak asing dengan salah satu teori motivasi ini. Teori motivasi kebutuhan ini dicetuskan oleh seorang psikolog yang juga seorang teoretikus berasal dari Amerika bernama Abraham Maslow. Secara garis besar, Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow atau yang lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu memenuhi kebutuhan mereka mulai dari tingkatan terdasar. Pembahasan ini dibahas nanti ya. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow, ada baiknya nih jika kita mengenal terlebih dahulu tokoh yang mencetuskan teori motivasi satu ini. Abraham Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow, lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow dibesarkan di keluarga Yahudi Rusia dengan kedua orang tua yang tidak pernah menjalani pendidikan serta duduk di bangku sekolah. Semasa kecilnya, Abraham Maslow hidup di lingkungan tempat tinggal yang sebagian besar penduduknya adalah kaum non-Yahudi. Setelah beranjak dewasa, Abraham Maslow mengenyam pendidikan di Brooklyn College dan lulus sebagai seorang psikolog. Tak hanya itu saja, Abraham Maslow juga menjadi profesor di beberapa universitas seperti Alliance International University, Brooklyn College, Brandeis University, New School for Social Research, and Columbia University. Dalam kehidupannya, Abraham Maslow menjadi pribadi yang berfokus pada pengembangan kualitas dari seorang individu menjadi individu yang lebih positif. Nah, dari tujuan hidupnya itulah yang membuat Abraham Maslow menaruh perhatian lebih pada bidang psikologi humanistik, sehingga terlahirlah teori kebutuhan Maslow. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan inti pengertian dari teori hierarki kebutuhan Maslow.
Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Selanjutnya kita bahas tentang konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Lalu apa sih konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow ini? Konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Sekarang kita masuk ke pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Seperti yang teman-teman tahu, bahwa Abraham Maslow merupakan seorang humanis. Hal tersebut yang membuat Abraham Maslow mempercayai pernyataan bahwa setiap individu memiliki keinginan untuk menjadikan dirinya pada tingkat atas. Namun, untuk mencapai tingkatan tersebut, ada tingkatan lain yang harus terpenuhi. Teori hierarki kebutuhan Maslow memuat mengenai tindakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Individu yang dimaksud pada teori ini adalah manusia. Seperti yang teman-teman tahu, manusia adalah makhluk yang lemah dan tentunya akan terus berkembang untuk menemukan kelebihan mereka dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Dalam teori ini memuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya. Berikut ini penjelasan dan urutan teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Bisa teman-teman nalar, seorang individu tidak mungkin dapat memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi dasar ini. Perlu diingat, apabila salah satu saja dari bagian kebutuhan fisiologi ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Tentu hal ini akan berbeda dengan mereka yang ditakdirkan menjadi orang kaya. Memakan makanan sudah bukanlah kebutuhan fisiologi mereka, namun mereka menganggap memakan makanan mahal adalah gaya hidup mereka. Nah, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman.
Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan diri dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Sekarang kita melangkah ke tingkat selanjutnya, yakni kebutuhan sosial. Kebutuhan tingkat ketiga adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta pada yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu D-love atau defisiensi dan B-love atau being. Seseorang yang merasakan cinta dikarenakan kekurangan, maka akan termasuk ke dalam jenis D-love. Dan seseorang yang merasakan jenis B-love merupakan bentuk penilaian seorang individu tanpa adanya niat untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu tingkat keempat, adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Yap, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Dari hal itu, dapat kita simpulkan, kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius seperti rasa depresi, kecemasan, stres, tidak adanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang merupakan puncak dari hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, dapat tercapai apabila seseorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri,
yang diberikan oleh Abraham Maslow. Aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai tingkat kebutuhan tertinggi, seseorang individu haruslah terlebih dahulu memenuhi tingkat kebutuhan terdasar. Nah, barulah dapat mencapai tingkat kebutuhan tertinggi. Teman-teman sekalian, demikianlah video singkat saya tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Semoga dengan video singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.